Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Gulam Rasul, NIM 18 19 10 50 10 77. Perkenalkan, nama saya Alda Vesturagil Putri dengan NIM 19 19 10 50 10 19. Perkenalkan, nama saya Arya Baharu, NIM 63. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas satu pengertian apa itu pengertian anggaran, kedua apa saja sumber-sumber pembiayaan di Indonesia, yang ketiga bagaimana pengelolaan sumber anggaran yang baik, dan yang keempat bagaimana studi kasus dalam permasalahan anggaran sumber pembiayaan di Indonesia. Yang pertama, pembiayaan anggaran. Pembayaran anggaran menurut Mulyadi adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kualitatif yang diukur dalam suatu moneter standar ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Menurut Gunawan Adisastro dan Marwan Asri tahun 89, anggaran adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Kemudian konsep anggaran. Pada umumnya, sistem anggaran mengalami perkembangan mulai dari zaman feudal absolut hingga modern. Di zaman feudal, pengeluaran dan pendapatan negara dianggap sebagai alat privat saja atau penguasa, di mana pendapat maupun pengeluaran raja atau penguasa publik lain tidak dimasukkan ke dalam anggaran negara. Perkembangan pemikiran demokrasi yang menguasai ketatanegaraan berlangsung mulai abad ke-19, dan adanya perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya perubahan pada sistem anggaran yang dikenal dengan sistem anggaran modern. Pelaksanaan sistem ini bervariasi, terutama mengenai susunan anggaran dan periodisitas dalam bentuk formilnya. Kemudian asas-asas yang dipergunakan dalam sistem anggaran modern. Yang pertama, asas kelengkapan, asas spesialisasi, asas perkara, asas formil, dan asas publisitas. Asas kelengkapan merupakan semua pengeluaran dan penerimaan secara tegas dimuat dalam anggaran. Tidak boleh ada permintaan atau pengeluaran yang tidak dimasukkan ke dalam kas negara. Kemudian asas spasialisasi. Susunan anggaran terdiri dari berbagai macam pengeluaran dan penerimaan, sehingga perlu diadakan klasifikasi tertentu. Berbagai jenis kemungkinan klasifikasi ditentukan berdasarkan tujuan negara. Kemudian asas berkala. Asas berkala adalah anggaran ditetapkan memiliki jangka waktu tertentu dalam pelaksanaannya. Asas ini juga berkaitan dengan sistem pengawasan dan pelaksanaannya. Kemudian asas formil, adanya keharusan setiap anggaran memerlukan bentuk tertentu yang mengikat semua pihak, dalam hal ini berupa undang-undang. Dengan demikian semua pihak dapat mengetahui secara pasti. Hal ini juga memiliki dasar untuk pelaksanaan pengawasan rakyat melalui wakil-wakilnya. Yang terakhir, asas publisitas merupakan asas dalam demokrasi bahwa tidak ada urusan publik bersifat rahasia. Dasar keterbukaan sangat penting di sini bagi negara, terutama negara demokrasi, dan mengenai penerimaan dan pengeluaran anggaran di suatu negara. Kemudian sistem anggaran di Indonesia. Sistem anggaran di Indonesia menggunakan sistem anggaran daerah dan terpusat, yaitu APBN dan APBD. APBN dikeluarkan oleh pemerintah pusat atas persetujuan DPR dan diusahakan oleh Kementerian Keuangan, sedangkan APBD merupakan pengeluaran yang disetujui oleh pemerintah daerah melalui persetujuan DPRD dan disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi mengenai sumber-sumber pembiayaan pembangunan dan juga jenis pembiayaan pembangunan. Sumber pembiayaan pembangunan merupakan pengalokasian dana yang digunakan untuk pembangunan kegiatan ekonomi, sosial, fisik, dan lain-lain. Sumber pembiayaan sendiri dibedakan menjadi dua, yakni sumber pembiayaan konvensional dan sumber pembiayaan non-konvensional. Sumber pembiayaan konvensional diperoleh dari pemerintah, yaitu dari anggaran pemerintah seperti APBN, APBD, pajak, dan retribusi.
Sedangkan sumber pembiayaan non-konvensional diperoleh dari gabungan dana pemerintah, swasta, dan masyarakat. Misalnya, zakat, dana pensiun, dan tabungan masyarakat. Secara garis besarnya, sumber pembiayaan pembangunan dibagi menjadi dua, yakni konvensional dan non-konvensional. Nah, di sumber pembiayaan konvensional ini dibagi menjadi dua lagi, yakni pajak dan bukan pajak. Pajak yang meliputi PBB dan pajak penghasilan, serta yang bukan pajak itu meliputi retribusi daerah dan dana perimbangan seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sedangkan sumber pembiayaan non-konvensional itu meliputi zakat, dana pensiun, tabungan masyarakat, investasi asing, utang luar negeri, dan perdagangan internasional. Sumber-sumber pembiayaan dan pembangunan itu juga dapat berasal dari dalam dan luar negeri, yang meliputi pajak, utang, modal asing, dana perimbangan, tabungan dalam negeri, dan investasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sumber pembiayaan. Pemerintah membutuhkan sumber pendanaan dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur melalui sumber pendanaan yang jelas. Proyek pembangunan dapat berjalan hingga selesai dan dapat digunakan masyarakat. Ada beberapa jenis sumber pendanaan dan yang pemerintah gunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan sebagai berikut. Yang pertama yakni APBN. Pemerintah menganggarkan sejumlah dana dan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur dalam APBN. Tahun 2019, pemerintah mengalokasikan 415 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Yang kedua yakni dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DAK merupakan sejumlah uang yang bersumber dari pemerintah pusat kepada seluruh daerah otonom atau pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Pada APBN 2019, pemerintah menggelontorkan Rp417,9 triliun untuk dana alokasi umum dan 69,3 triliun untuk dana alokasi khusus. Yang ketiga yakni Public-Private Partnership. Selain mengandalkan sumber keuangan milik pemerintah, pembangunan infrastruktur dapat berjalan melalui skema kerjasama dengan perusahaan swasta atau Public-Private Partnership. Penyediaan infrastruktur melalui skema kerjasama ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013. Ada beberapa proyek pembangunan yang menggunakan skema ini, seperti jalan tol, proyek air minum, hingga pembangunan pelabuhan. Yang terakhir yakni dana alokasi desa. Dana desa yang digelontorkan pemerintah juga dimanfaatkan untuk pembangunan dalam APBN 2019. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar 70 triliun untuk dana desa. Saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sumber anggaran. Dalam pengelolaan sumber anggaran, khususnya dalam pembangunan, selama ini masih dalam pengelolaan keuangan negara dan dalam ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang diberlakukan berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indice Comptable Suite atau yang dikenal dengan ICW. Pada 1925 nomor 49 ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun 1867. Sementara itu, untuk pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara digunakan EIR atau Instruction Further Bepailing for the Argument Rijkekammer pada 1933 nomor 320. Untuk selanjutnya yaitu studi kasus. Optimalisasi infrastruktur ruas tol yang membutuhkan anggaran biaya yang cukup banyak yang didapatkan dari berbagai sumber pembiayaan untuk tol dengan panjang 2.500 sampai 3.000 km untuk tahun 2021 sampai 2024 menggunakan dua strategi pokok yang membutuhkan pendanaan yang cukup banyak.
dengan perkiraan total anggaran investasi untuk sekitar 2.500 sampai 3.000 km berkisaran 380 sampai 450 triliun, tergantung pada biaya per kilometernya. Dua strategi yang digunakan yaitu 1. Kekuatan modal dalam investasi proyek terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah modal dari para investor dan yang kedua adalah pinjaman dari perbankan atau kantor keuangan. Dari kedua komponen tersebut harus diperkuat untuk pemenuhan biaya proyek. Untuk tahun lalu pada tahun 2015 sampai 2019 dengan 1.500 km yang mengandalkan BUMN, di mana beberapa BUMN masuk dalam kelonggaran BUPK. Namun, seiring berkembangnya zaman, tidak bisa hanya mengandalkan bantuan dari BUMN. Disinilah peran dari bantuan swasta yang kedua. Di sisi pinjaman mengandalkan perbankan, BPD, dan lembaga-lembaga keuangan perbankan. Sehingga dengan kombinasi dari perluasan calon investor, tidak hanya BUMN, dan juga perbaikan di struktur pinjaman dan sumber-sumber pinjaman, bisa memastikan dana untuk pembangunan infrastruktur ruas jalan tol ini dipenuhi hingga tahun 2024. Jadi, studi kasus yang saya jelaskan tentang pembangunan ruas jalan tol, anggaran dan sumber pendanaan berasal dari non-BUMN mengandalkan investor swasta dan pinjaman dari luar, karena diharapkan dari pinjaman dari investor swasta dan pinjaman bank lain bisa mempersiapkan terkait dana dengan jangkauan proyek jalan tol yang lebih luas dari tahun sebelumnya, yaitu 2.500 sampai 3.000 km yang semulanya 1.500 km dengan mengandalkan dana BUMN saja. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam mengerjakan pembangunan yang ada rekapan setiap anggaran yang digunakan adalah suatu rencana kerja yang disusun secara kuantitatif dengan pendekatan yang sistematis daripada pelaksanaan pertanggungjawaban dan manajemen perencanaan yang terkoordinasi dengan baik serta pengawasan yang baik pula. Pengawasan terhadap penganggaran suatu pembangunan dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dengan penganggaran APBN, dan pengawasan juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan anggaran yang berasal dari APBD. Untuk penganggaran dari pemerintah pusat dapat terwujud apabila APBN yang dikeluarkan oleh pemerintah telah disetujui oleh DPR. Sedangkan untuk APBD dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui persetujuan dari DPRD. Dalam konsep penganggaran yang diadakan, perlu adanya asas-asas formil yang tercantum di dalam penggunaannya. Di antara asas-asas, kelengkapan, spesialisasi, berkala, formil, dan publisitas. Serta penganggaran dalam pembangunan yang baik adalah ketika pembiayaan transparan dan memiliki goals yang dapat dicapai. Sekian dari penjelasan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.